ini bukan saja dia tinggi dan besar, tapi dari kecil sudah dilatih menjadi tentara. Bagaimana? Ini bukan yang size besar yang kosong-kosong. Ada orang besar, lemak saja. Angin saja. Tapi bila suruh kerja, punyalah susah tidak kuat. Ada kan? Tapi yang ini betul-betul sudahlah tinggi, besar lagi. Dari kecil dilatih menjadi askar. Siapa berani lawan? Mungkin waktu itu semua di kawasan sana terkenal. Dengar saja nama Goliat. Jangan. Dia itu juara gusti seluruh dunia, juara tinju seluruh dunia. Waktu itulah mereka dengar, jangan coba-coba, kamu itu jangan, nanti patah-patah. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ini selepas Daud menceritakan bagaimana pengalamannya melepaskan, katanya di sini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya tidak tahu ini istilah dia ucapkan ini ikhlas atau tidak. Karena dia sendiri hatinya sudah tahu arti. Dia masih lagi cakap tentang Tuhan. Pergilah kau, mungkin bahasa yang lain, pergilah kau mampus. Mati-matilah itu. Kau pergilah. Dan tetapi dia juga beri, karena sudah manusia itu ada tradisinya, ada doktrinnya. Kalau mau buat sesuatu harus lengkap, ada itu, ada ini. Nah, dikarenakanlah dia size yang paling kecil. Ada tentaranya yang paling kurus. Ini pakai kau. Dan dipakaikan, dikenakan kepada Daud. Dan si Daud ini mengenakan baju perang kepada ditaruhnya. Dan kalau kita lihat lalu seterusnya, ia tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia belum pernah mencoba pakaian yang begitu. Dan akhirnya dia tanggalkan. Kadang kita mau buat sesuatu, bahkan kadang pengusiran nih, itu salah. Kita ini pun heran, hari-hari aku buat ini sudah 1 tahun buat, kau lagi bilang salah. Iya, kau mesti pergi sekolah Alkitab dulu 4 tahun, baru kau boleh buat pengusiran. Kau tahu lah. Oh iya. Kau mesti pakaian jubah yang khusus, yang khas. Pakai kasut, mesti sebelum kau membuat pengusiran kau harus mandi minyak dulu. Wah, kalau ada lah mungkin. Mesti begini, sedangkan kita hari tok biasa-biasa saja, terus dia lari. Haleluya. Jimatkan kalau dulu supaya suara. Tapi saya bilang, alangkah indahnya satu hari nanti bila jumpa orang yang ada roh, ketawa-ketawa, terus lari. Wah, itu iman kita lah satu hari. Tapi setakat ini memang mau kena herdik juga. Ya, mau kena herdik juga lah. Tapi dalam 2-3 hari ini saya dan ibu janganlah. Karena nanti kayak aranti suaranya tidak keluar. Ya. Nah, kenapa ada tutup lainnya? Kalau diikut size si Goliat itu, ini saya lupa kasih buka dia. Yang ini Goliat itu orang biasa tingginya itu 5 kaki 8 inci, yang normal. Itu normal, tapi kita ini tidak normal juga. Ada yang di bawah 5 kaki juga kan, dapatlah puji Tuhan, janji hidup. Dan pada ini yang bagi mereka normal, tapi yang tidak normal bagi mereka itu 9 kaki 6 inci. Kira-kira sampai mana itu 9 kaki itu? Wah, tinggi ya, Mas. Tinggi. Kalau di jalan di gereja kita mungkin kalau gereja kecil ini. Begitu besar, dia bukan saja tinggi, tapi besar. Mukanya saja begini, kita tengok memang muka giant. Nah, orang ini besar sekali. Nah, tengok. Size-nya dengan itu, ini Daud. Tidak berapa terang ya. Kalau di TV terang dia. Rendah sekali. Mungkin kalau orang yang normal lagi, karena Daud itu masih remaja, mungkin dia naik lagi tinggi, tapi si Goliat ini tetap orang yang tinggi, orang yang besar. Ini mukanya. Ini Goliat, ini
Ini Daud, ya. Nah, di dalam peperangan orang tidak akan menggunakan senjata ini. Ini dia tuh apa dipanggilnya? Kalau di kampung kami pakai itu plastik, tapi dia ini yang di apa dia putar pusing dengan kuat. Bila dia sudah rasa kekuatannya baru dia lepas. Di dalam peperangan itu tidak dipakai. Mereka menggunakan panah atau busur atau tombak atau pedang. Tapi si Daud inilah senjatanya yang simpel-simpel. Ketika berhadapan dengan si Daud, nah kemudian ketika dia lepas dia mempunyai kekuatan yang cukup kuat dan dia lepaskan, itu langsung kena ini lagi batunya lagi sedang terbang dan dia kena di mana? 1, 2, 3. Kena di dahi. Kita tahu ya, tidak miss. Dia kena di dahi, langsung terbenam, termasuk. Dan akhirnya si Goliat tumbang. Dan apa yang terjadi? Ya, saya tidak perlihatkan bagaimana Daud penggal kepalanya. Nanti tidak baik dilihat oleh anak-anak. Tapi kita tahu tercatat dalam Alkitab, Daud langsung berlari dan dia ambil pedang si Goliat dengan yang besar itu, dia angkat dan dia potong lehernya dan diangkat kepalanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang biasa-biasa, cara yang biasa-biasa. Inilah kita mau memiliki roh semangat seperti Daud. Nah, ini sekarang kita melihat apa yang ada dalam pikiran. Saya membawa kamu melihat ada 6 orang, 6 kelompok. Nanti kamu lihat kamu di mana, kelompok yang mana, pikiran kamu itu di kelompok yang mana. Ya, 1. Karena ini semua berbicara mengenai cara berpikir, apa yang dipikirkan oleh kelompok-kelompok ini di dalam pembacaan kita tadi. Kelompok yang pertama, orang yang pertama ialah Goliat. Apa yang dia pikirkan? Oke, sebelum itu saya kasih keluarkan semua dulu. Yang kedua adalah tentara orang Filistin. Ya. Yang ketiga ialah siapa? Raja Saul. Keempat, tentara orang Israel. Kelima, abang Daud. Dan yang keenam, Daud. Ada 6 pemikiran yang tidak sama. Yang pertama, Goliat, pikirannya itu dia sombong, bangga. Dia tinggi, besar. Siapa tidak bangga kan? Kamu suka gak kalau gemuk, tinggi sini, bangga? Tidak bangga. Tapi bagi seorang lelaki, kalau dulu siapa yang besar, siapa yang tinggi, kuat, dialah yang paling kuat. Kalau di sekarang sini, yang siapa yang gemuk, siapa dia tidak bangga. Oke, itu bagi Goliat, dia bangga dengan kekuatannya. Dia sombong dengan apa yang ada. Itu berbicara dengan apa yang dia ada. Dia bangga. Yang kedua, tentara Filistin. Mereka itu kebanggaan mereka berharap kepada Goliat. Selamat mereka, aman mereka, ada Goliat, kita punya penjaga. Mereka bangga. Kalau dalam sekarang ini orang itu lebih bangga. Saya bangga dengan pastor saya. Wow. Dia bangga dengan seseorang, ketua dia. Yang seterusnya Raja Saul. Raja Saul ini sudah putus asa, dia putus harapan. Ya, kena 40 hari diugut, diancam, dihina, sudah tawar hati sudah si Raja Saul. Ini semua pikiran, perasaan mereka. Yang seterusnya siapa? Sama tapi beda. Orang Israel ini juga sama dengan Daud, orang Israel. Tapi apa yang membedakan mereka? Tuhan Daud, Tuhan mereka juga. Orang Israel, Tuhan yang sama,
tapi mereka berbeda, tidak sama seperti Daud. Dan yang ini abang Daud ini orang yang memandang rendah terhadap orang lain. Kan dia pandang rendah adiknya. Kemudian yang terakhir, yang mengandalkan Tuhan. Di mana kamu di sini? Adakah seorang yang bangga? Aku yang paling hebat. Kalau di Ongko Musing jangan sebut. Jangan kau temberang. Ayat itu. Ya. Apalagi ini ada satu orang nih, kebanggaan mereka. Ketua mereka hebat katanya. Yang ini nama saja orang Kristen yang punya Tuhan yang luar biasa tapi hilang, missing. Mereka di mana? Ya, ramai gereja, banyak gereja, ramai orang Kristen. Dia baca Alkitabnya, Tuhan yang luar biasa, hebat. Tapi kenapa aku yang biasa-biasa juga ini Tuhan? Kenapa? Bila dia cari orang yang hebat dipakai Tuhan, mungkin si Me hebat dipakai Tuhan. Coba aku lihat Alkitabnya. Mana Alkitab? Nih, aku nggak tahu mana. Kenapa? Cara baca. Tapi sekarang rajin sudah. Ya. Siapa lagi yang luar biasa dipakai di sini? Feby. Ya, Feby mana Alkitabmu? Ini dia, baru aku baca ayat hari ini. Jadi orang mau bandingkan, sama-sama Kristen, satu Kristen dipakai dengan luar biasa, satu orang Kristen yang biasa-biasa. Dia lihatnya ini luar biasa, yang orang Kristen biasa-biasa ini pergi kepada yang Kristen yang luar biasa dipakai Tuhan ini. Mungkin jangan-jangan Alkitabnya ini luar biasa ini. Dia baca, sama juga dengan Alkitabku. Kenapa? Dia dipakai Tuhan, aku dipakai Sita.